My dreams come true. Halo entrepreneurs, welcome back to Tatus 3.0 Cerdas berkarakter. Halo teman-teman di rumah, perkenalkan nama saya Kathleen. Dan kali ini aku bakal temenin kalian semua di rumah untuk ngobrol-ngobrol nih sama salah satu narasumber kita yang super keren. Hari ini juga hari yang sangat spesial, dan episode ini juga sangat spesial karena kita juga kedatangan narasumber yang gak kalah spesial. Langsung aja ya kita kenalan. Hai Akil. Halo. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, Akil ini adalah salah satu pejuang OSN tahun 2026. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita bakal ngobrol banyak-banyak sama Akil tentang gimana sih dunia-dunia dalam kehidupan OSN ini. Langsung aja ya. Oke. Akil, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih. Kesibukannya lagi apa aja? Oke, karena 2 minggu terakhir tuh nggak masuk sekolah ya, karena emang harus fokus persiapan untuk OSN tingkat provinsi. Jadi ya sekarang lagi sibuk ngejar-ngejar tugas yang ketinggalan dan ngejar materi yang masih belum dipelajari sih. Pasti bakal sibuk banget ya berarti akhir-akhir ini. Ya lumayan lah, penuh lah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Akil boleh tolong perkenalkan dirinya, dari kelas mana dan sebagainya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Akil Nanda Mario dari kelas 1214. Wow, jadi aku sebenarnya nggak perlu sih kasih tahu nih ke teman-teman, cuman aku pengen kasih tahu aja karena Akil tuh teman sekelas aku guys, jadi aku juga dari kelas 1214 dan aku juga super happy dan aku juga pastinya bangga banget sebagai teman sekelasnya. Akil sudah bisa sampai ke tahap ini ya Akil, jadi puji Tuhan juga. Jadi Akil semangat untuk proses kedepannya juga dan semoga dia berikan yang terbaik ya. Amin, amin. Oke, jadi langsung aja aku pengen nanya aja sih Kil, kira-kira apa sih bidang yang kamu pilih dan kenapa kamu pilih itu? Oke, jadi aku milih bidang geografi. Kenapa sih alasannya milih bidang geografi? Nah, aku tuh udah pernah ikut OSN dari kelas 10, jadi dari tahun 2025 itu aku ikut bidang geografi. Tahun ini aku pilih bidang yang sama karena biar udah ada bekal materi dari tahun sebelumnya sih. Jadi lebih ngejarnya tuh lebih cepet dan lebih enak aja. Dan kenapa kamu pilih ini? Apakah karena ini mata pelajaran kesukaan kamu kah? Atau emang kamu dari awal masuk SMA udah kepikiran buat ikut OSN geografi? Oke, kenapa milihnya geografi pas kelas 10 ya? Sebenarnya sih waktu itu ditawarin sama Bu Ica, guru kimia, dan Pak Adi, guru geografi, untuk ayo ikut OSN kimia aja, ayo ikut OSN geografi aja. Aku sejujurnya bimbang banget, kayak aku suka nih belajar dua-duanya, cuman setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya emang lebih cocok di geografi deh gitu. Oh, jadi kamu pilih karena geografi adalah salah satu yang kamu pilih gitu? Ya karena memang yang mungkin lebih mudah aku nangkep materi dan untuk belajarnya sih. Iya. Tapi sebelumnya apakah kamu sudah pernah ikut lomba kayak misal waktu SMP atau waktu SD mungkin? Oke, kalau waktu SD sih pernah, paling kayak semacam ya lomba-lomba tingkat kota mungkin. Dan waktu SMP pernah ya bidang IPA sih, tingkat Jadi, Bekasi juga. Melihat dari bagaimana pengalaman-pengalaman Akil, kita bisa tahu ya kalau Akil ini cukup berprestasi di sekolah-sekolahnya yang dulu. Dia juga, maksudnya Olimpiade itu bukan sesuatu yang asing lagi kali ya Akil. Maksudnya bukan hal yang baru lagi dan pastinya udah terbiasa untuk hal-hal seperti itu. Dan aku pengen tanya sih, untuk OSN sekarang yang kelas 11 sampai kelas 12, kira-kira gimana proses kamu? Karena kalau dilihat-lihat juga kan, kalau OSN sekarang itu dari kelas 11 dan menuju kelas 12, yang dimana juga kelas 12 ini masuk kamu tadi langsung bilang kalau misalkan kamu tuh gak belajar gitu kan. Iya. Jadi langsung persiapan untuk OSN. Jadi gimana, tolong ceritain dari awal banget kelas 11. Oke, dari awal banget itu kan kita mulai persiapan OSN di bulan Januari akhir ya, atau Februari pertengahan lah. Nah itu kami para peserta OSN tingkat kota itu udah ada pelatihannya setiap hari Minggu. Kami rutin pelatihan terus setiap bulan, setiap minggunya pasti ada. Dan untuk persiapan lainnya sih paling di luar hari pelatihan itu aku nyempetin untuk baca-baca buku materinya, mau itu malam pas sebelum tidur atau mungkin pas lagi di luar waktu ada waktu senggang, atau mungkin pernah waktu itu lagi lebaran sambil ngapain ya, nggak tahu mau ngapain, ya udah baca-baca aja gitu. Oh,
Iya sih. Oke. Tapi kalau dari persiapan kamu itu sepanjang 1 tahun berarti ya kurang lebih ya? Ya hampir ya setengah tahun sih. Oh, setengah tahun ya. Iya. Lebay juga 1 tahun. Ya, dari Oke. sepanjang waktu itu kira-kira apa sih tantangan terbesar kamu? Karena kan kamu harus bisa menyeimbangkan kehidupan juga kan. Nah itu sih paling ya tantangan terbesarnya kalau lagi ada tugas-tugas yang perlu fokus penuh gitu ya, kayak tugas sekolah atau mungkin ekskul-ekskul, kegiatan ekskul yang perlu fokus penuh, jadi mungkin agak ter tersingkirkan dikit gitu OSN-nya. Cuman kalau memang udah ada banyak waktu senggangnya, pasti akan tetap banyak belajar untuk OSN-nya sih. Oke, good. Dan aku tahu kalau misalkan kamu sekarang udah sampai ke tahap provinsi ya, dan Iya. kamu sekarang ingin untuk udah ya Udah sih, udah. udah olimpiade untuk provinsinya. Dan bisa nggak diceritain kira-kira bagaimana pengalamannya? Oke, dari pengalamanku untuk ikut OSN tingkat provinsi ini, yang pastinya deg-degan banget. Itu pasti banget, H-1 tuh udah, aduh mau belajar pun kepikirannya besok gimana ya. Jadi aku H-1 nggak begitu banyak baca-baca lagi, ya udah tinggal fokus berdoa aja. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, alhamdulillah lancar. Cuman ya tetap ada grogi-groginya juga sih pas kerjain gitu. Ada nggak sih pengalaman yang bisa kamu ceritain untuk sepanjang kamu ASN dari kota Ya. dan provinsi ini? Kira-kira apa sih yang kayak kamu pengen banget bagiin, atau yang pasti kan ada dong pengalaman yang kayak bisa kamu bagiin buat pendengar-pendengar di rumah. Yang mungkin yang paling aku enjoy kali ya sepanjang boleh. proses OSN tingkat kota dan provinsi ini, yang pasti itu menurut aku lingkungan 11 ini terutama yang aku alami di antara anak-anak OSN ini sangat-sangat positif ya, karena kita tuh kadang suka belajar bareng atau kayak misal pulang pelatihan main bareng jadi kayak nggak stres mulu bawaannya tentang belajar mulu, tapi juga kita refreshing bareng-bareng gitu. Kita pernah waktu itu setelah pelatihan kita pulang main, dan itu pun jadinya nggak kebawa stres, nggak kebawa jenuh tentang belajar doang, jadi tetap ya untungnya sih lingkungannya positif ya, jadi kebawa baik-baiknya gitu. Jadi menurut kamu cukup positif, jadi bisa membuat kamu enjoy juga ngejalaninnya, enjoy kayak banget, gitu enjoy ya. Dan apakah kamu punya pengalaman baru juga, mungkin waktu ASN aku baru tahu tentang ini kah, atau punya pengalaman yang baru gitu loh? Kayak kalau pengalaman baru sih paling untuk dibanding aku ikut OSN tahun lalu sama tahun sekarang, aku kan baru pernah ikut tingkat provinsi di tahun ini ya, karena alhamdulillah baru lolosnya tahun ini. Dan menurutku persiapan untuk provinsi itu sangat-sangat jauh lebih berat. Tapi itu yang aku pelajarin sih, kayak ternyata belajar tuh memang harus tekun banget, gak boleh kayak pas ada waktu-waktu senggang doang, dan emang harus kita ngejadwalin sendiri. Dan itu bikin aku belajar bahwa oh ya, belajar untuk OSN ini nggak boleh kayak kemarin-kemarin lagi nih yang cuman pas kayak lagi kosong doang, tapi emang harus terstruktur dari cara kita belajarnya. Oke, ngomong-ngomong masalah struktur belajar, berarti kamu tuh udah punya pembagian waktu tersendiri dong pastinya. Boleh nggak dikasih tahu gimana sih buat teman-teman mungkin yang pengen ikut OSN juga di rumah, cuman kayak bingung, struggle nih, misalkan masih sibuk sama kegiatan-kegiatan lain. Dan mungkin kamu juga bisa mention kegiatan kamu ada apa aja, kayak ekskul yang kamu ikuti atau kegiatan kamu di luar. Dan pastinya kan kamu akan bersosialisasi juga dong sama teman-teman kamu, kayak ngobrol, main, dan Betul. misalkan kan mungkin dong sepanjang 1 minggu 7 hari isinya belajar terus, kan nggak mungkin. Coba ceritain kira-kira. Kalau dari pengalamanku sih, tadi untuk kesibukanku dulu ya. Aku ikut 2 ekskul. Yang pertama L-Video, itu ekskul padus dan band, dan yang kedua itu ekskul kritik. Nah, untuk L-Video itu dia kan di hari Kamis dan Sabtu, sedangkan untuk kritik di hari Sabtu. Jadi untuk hari Sabtu tuh aku kebetulan cukup penuh. Tapi untuk jadwal belajarnya sendiri, aku ngeluangin waktu tuh di hari Jumat malam dan hari Sabtu malam. Jadi tuh kayak waktu-waktu dimana besoknya pasti senggang nih, kayak nggak perlu mikirin tugas-tugas sekolah banget. Jadinya aku bisa untuk naro waktu belajar di hari-hari itu. Oh, jadi kamu milih untuk belajar OSN di hari Jumat, sementara untuk ekskul ya ekskul, terus kalau misalkan hari belajar biasa ya belajarnya di hari biasa gitu. Ya, dari Terus biasa. kalau untuk ngobrol dan main sama teman-teman di hari weekend, apakah masih ada? Karena kebetulan teman-temanku juga ikut di ekskul yang sama ya di hari Sabtu, jadi ya Sabtu itu
pagi siangnya main, malamnya baru ya udah belajar lagi deh gitu. Oh, jadi tuh ekskolnya sambil Ya main sebenarnya juga. sambil Oh main iya sih iya benar benar sebenarnya, benar sambil benar benar benar. bersosialisasi aja. Iya benar-benar. Oke, setuju. Terus kira-kira sepanjang kamu belajar ini, apa sih metode belajar yang paling efektif buat Akil? Kalau yang paling efektif, yang paling sering aku terapin ya, Mm-mm-mm. aku pernah belajar tentang metode Pomodoro ya. Jadi kayak Oh kita iya membagi 25 iya, menit itu untuk belajar, lalu ada 5 menit break istirahat. untuk Iya. istirahat. Nah, menurutku itu cukup efektif karena kita jadi nggak burn out belajar mulu Mm-mm-mm. kan, kayak nonstop sejam 2 jam tuh nggak. Tetap ada breaknya. Dan karena aku sendiri sih orang yang lumayan ngantukan dan sering ketiduran juga ya kalau belajar. Jadi aku kadang suka bikin video time lapse aku lagi belajar biar kayak ngerasa, oh aku nggak boleh ketiduran di video ini nih biar keren hasilnya gitu. Oke oke. Menurutku sih itu cukup efektif sih Oh, untuk tadi aku. kamu bilang 5 menit untuk istirahat. Ya, Sebenarnya nggak perlu tahu juga sih aku. Cuman aku penasaran aja kira-kira di 5 menit itu kamu pakai istirahatnya buat apa? Soalnya setahu aku tuh di Pomodoro Technique tuh dianjurkan kalau bisa jangan pegang HP kan oh untuk iya. istirahat 5 menit itu. Kalau aku sih tetap pegang HP ya karena selama 25 menit itu login banget tuh kayak fokus banget. Jadi pas 5 menit paling coba balas-balasin WA atau kayak Oh. scrolling bentar lah kayak untuk bikin otak ini kembali refresh gitu. Ya oke oke Oke. oke. Jadi kamu tetap istirahatnya dengan cara mencari hiburan Iya, gitu tetap ya. cari entertainment sih. Oke, terus boleh di-sharing ke teman-teman di rumah kira-kira kamu belajar sumbernya dari mana aja untuk OSN ini? Oke, kalau sumber belajarku yang pertama pasti dari materi-materi yang dikasih oleh mentor-mentorku. Itu mentorku itu yang melatih kami di pelatihan setiap hari Minggu. Nah, itu materinya ada banyak banget berupa PowerPoint atau PDF file-file atau malah ada e-booknya juga. Aku banyaknya belajar dari situ. Dan yang kedua aku juga belajar dari ya buku-buku Olimpiade gitu sih. Dan itu menurutku cukup membantu untuk kita memahami materi lebih dalam lagi. Oke, benar. Terus kira-kira sepanjang Akil belajar itu berapa lama? Paling lamanya itu berapa? Atau biasanya berapa jam? Paling sih untuk belajar sendiri aku minimal ngasih waktu sejam sih. Kayak kalau kurang dari sejam ngerasanya kurang, kalau lebih malah jadi terlalu burnout. Jadi kayak ya minimal sejam 2 jam sih kalau di Oh, waktu-waktu yang luang gitu. termasuk yang hari Jumat malam itu juga. Ya itu termasuk di hari Jumat malam. 1 jam Ya, cukup untuk, tapi itu rutin ya teman-teman. itu Jadi rutin. jangan 1 jam untuk langsung besoknya OSN. Itu Enggak. terlalu mendadak sih. Ya oke. Terus kira-kira kalau misalkan nih kamu bisa balik lagi ke awal persiapan kamu, ada nggak sih yang pengen kamu rubah misalkan dari yang banyak hal? Ada banget sih. Jadi ternyata setelah menjalani OSN tingkat provinsi itu, aku belajar bahwa ternyata kita jangan berfokus kita harus paham materi banget itu. Enggak, jangan. Kita juga harus belajar gimana caranya kita nge-manage waktu untuk ngejawab setiap soal karena kan kebetulan untuk di geografi itu di tingkat provinsi ada 2 sesi. Masing-masing sesi itu sejam dan setiap sesinya juga banyak banget soalnya. Waktu kemarin aku lumayan kewalahan karena aku nggak sempet belajar banyak gimana cara nge-manage waktu untuk ngejawab soal, jadinya ya lumayan kewalahan aja sih, jadi ngerasa dikejar-kejar waktu. Kalau aku bisa balik ke awal aku akan lebih banyak latihan soal dengan blocking time ya bahasanya, lebih memperhatikan waktu pengerjaan setiap soalnya sih. Jadi kemarin waktu sepanjang OSN kamu merasa waktu kerjain soal struggle di waktunya ya? Iya, itu struggle banget sih. Oh iya benar sih, aku juga paham. Oke. Terus kira-kira ada nggak sih tips yang pengen kamu bagiin buat teman-teman yang ingin coba OSN di tahun depan? Yang pasti kenali diri kamu sendiri, kamu tuh sukanya bidang apa sih, karena kalau kamu suka bidangnya kamu akan sangat enjoy belajarnya, karena waktu itu pun aku nggak tahu ternyata aku sangat enjoy belajar geografi ya. Yang kedua, kalau memang udah yakin sebelum pendaftaran tuh udah coba aja nyicil materinya biar bisa waktu seleksinya lebih lancar. Jadi nggak terlalu dikejar-kejar banget gitu rasanya. Benar. Paling sih 2 itu sih. Tahu bidang apa sama ya fokus belajarnya di situ. Oke. Sebenarnya ini aku pengen tanya ya, Akil. Kira-kira apakah kamu dari waktu awal kelas 10 kamu memang udah mau menargetkan ikut OSN? Sejujurnya waktu awal kelas 10 malah nggak kepikiran sih. Cuman Oh, emang keren. aku mikirnya oke di SMA nih harus lebih bagus lagi, harus nyari
sertifikat, harus nyari prestasi ini di SMA. Iya Jadi ya kan, sementara kebetulan Heeh. ya ada OSN sih. Sementara kan banyak juga kan lomba-lomba lain Iya, banyak yang banget. dari pemerintah gitu ya. Iya. Tapi memilih OSN karena itu tadi yang Ya, pertama karena dibilang. alhamdulillahnya udah ditawarin duluan untuk udah diajak duluan untuk ikut seleksinya gitu. Oke, untuk terakhir nih teman-teman di rumah, boleh nggak sih Akil jelasin, bukan jelasin, kasih pesan buat teman-teman yang nonton episode 100 kali ini, kira-kira gimana sih dan apa yang ingin kamu bagikan ke mereka gitu. Bagi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk coba-coba OSN atau kayak masih bingung gitu. Buat teman-teman, kalau memang kalian yakin mau berusaha berjuang untuk dapat sertifikat yang akan, kalau alhamdulillahnya kalian lolos sampai tingkat nasional, kan itu bisa jadi tiket untuk masuk ke perguruan tinggi ya. Kalian fokusin di bidang yang kalian suka, di bidang yang kalian enjoy untuk belajarnya, dan tetap ini sih, tetap bagi-bagi waktu dan jangan sampai burnout aja sih. Oh ya, Akil boleh nggak sih kira-kira ceritain gimana sih cara kamu nge-handle burnout? Karena tadi kan kamu sempat mention ya tentang Iya. burnout, walaupun emang pembahasannya udah agak jauh ya. Boleh diceritain? Yang pastinya kalau lagi burnout itu nyari hiburan nih, nyari entertainment, itu bisa dari nonton film, nonton series, dengar musik, baca buku ya, atau hal-hal yang emang aku suka dan bisa bikin otak aku kembali fresh lah gitu. Tadi kamu mention tentang buku, film, series, boleh dibagiin ke teman-teman di rumah, kamu baca buku apa sih atau lagi suka nonton apa? Kayak kalau dari buku sendiri sih, aku karena suka buku-buku yang genrenya misteri detektif gitu ya. Aku lagi baca bukunya dari Keigo Higashino, dan aku juga kadang baca bukunya Agatha Christie, dan itu menurutku ya enjoyable lah. Nah, kalau dari film-film sendiri terlalu banyak ya. Paling series-series yang aku sering tonton ya bisa anime atau series-series drakor atau series Amerika gitu, kayak banyak lah yang lagi aku ikutin. Dan untungnya sih itu bisa ngebalikin mood aku sih pas lagi burnout. Oke, berarti emang hobi kamu salah satunya nonton ya, Iya, teman-teman. Dan by the way, teman-teman, sesuai dengan yang aku mention di awal tadi, karena Akil temen sekelas aku kepengen kasih fun fact banget kalau misalkan kita itu sekelas suka nonton bareng sama Akil. Jadi Nonton kayak drakor bareng ya? Iya, nonton drakor bareng. Coba kasih tahu salah satu drakor yang kita tonton apa? Kita pernah nonton apa ya? A Love Can Be Translated, apa sih itu judulnya? Candice Love. Can Iya. This Love Be Translated. Terus Iya. kita pernah nonton Light Shop. Oh iya itu benar. Kayak banyak banget drakor-drakornya Bahkan lah. kayak film horor juga kita Film sering- horor pernah. Iya, kayak gitu. Jadi Akil mungkin kalau misalkan lagi tugas juga suka nonton sendiri, Iya. karena emang bagian dari hobi dia juga. Jadi kita nggak usah kaget ya teman-teman di rumah sana, karena setiap orang punya hobinya masing-masing. Betul. Iya, ngomong-ngomongin hobi, tadi aku juga sempat dengar kalau misalkan Akil ini ekskul band, betul? Jadi apakah background kamu masuk ekskul band tuh karena kamu punya hobi pastinya di musik kan? Coba ceritain ke teman-teman di rumah boleh kali ya, kira-kira Akil punya hobi apa di bidang musik? Maksudnya main musik apa gitu? Kayak kalau selain dengerin musik, aku juga suka main musik, terutama main gitar ya, karena di rumah juga ada gitar. Kadang aku kalau lagi kosong atau lagi ngapa-ngapain suka ngulik-ngulik lagu sendiri, atau kayak pengen mainin lagu ini ya, coba mainin sendiri. Ya paling itu sih, aku pengen bisa ngerasain masa-masa SMA ngeband bareng teman-teman, dan alhamdulillah sempet terjadilah masa-masa menyenangkan itu waktu kelas 10, kelas 11 gitu. Jadi kamu sepanjang di band mainnya main gitar? Kalau di band sih aku mainnya main bass ya, karena selalu gitar tuh kan banyak orang yang bisa dan banyak orang yang suka main gitar. Jadi ya kita ngalah sih, main bass aja. Ya, oke. Tapi aku boleh nanya nggak, kira-kira kamu belajar gitar mulai kapan atau belajar bass? Kalau gitar sih udah agak lama ya, mungkin pas SD akhir atau SMP awal. Kalau bass justru aku baru belajar main pas SMA ini, karena selalu ya kalau posisi gitar udah full, mau nggak mau main bass, lama-lama kok nyaman gitu. Oke, ngomong-ngomong ekskul band, Akil boleh kasih tahu kira-kira di band ini atau di ekskul L Video ini, apakah kamu mau megang jabatan? Kebetulan untuk periode ini aku jadi sekretaris 1, jadi ya
yang ngurusin absen gitu sih paling ya. Wow, oke. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, meskipun kesibukannya Akil ini sungguh banyak, bahkan dia jadi BPH di ekskul Elf Video, tapi dia tetap bisa menyempatkan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya, bisa belajar juga OSN Iya. tingkat provinsi. Itu keren banget loh, Kil. Hebat. Ya, Thank you loh. Iya, oke. Dan untuk terakhir banget, Akil mungkin bisa bagikan ke teman-teman di rumah yang mungkin masih bingung tentang OSN atau masih ragu. Mungkin Akil punya pesan buat teman-teman di rumah? Buat teman-teman yang tertarik nih buat ikut OSN di SMA ini, yang pertama sih ya tadi kalian tuh harus tahu bidang mana sih yang pengen kalian ikutin, dan kalian harus suka nih sama bidangnya. Kayak kalian suka matematika, ya ikut bidang matematika, karena nantinya proses belajarnya akan enjoy, akan menikmati dan nggak burn out gitu. Terus yang kedua, tekun juga pelajarinnya, persiapin dari jauh-jauh hari, bahkan kalau bisa dari sebelum seleksi udah coba baca-baca aja dikit gitu materi-materinya. Dan yang terakhir sih yang paling penting doa ya, minta doa orang tua, doa juga ke Tuhan gitu. Karena usaha tanpa doa nggak menghasilkan Ya, apa-apa gitu. betul. Dan pastinya perlu support dari lingkungan sekitar juga ya. Perlu banget. Ya, kira-kira kalau di lingkungan Akil apakah banyak yang support? Alhamdulillah sih kalau di lingkungan terdekat dari keluarga, orang tua aku support banget. Aku juga punya teman-teman yang sangat suportif, yang ngerti tentang apa ya, gimana sih kesibukanku. Jadi kalau ngajak main pun juga ngerti kalau aku kadang nolak karena emang ada hal yang perlu dikejar gitu. Oke. Jadi puji Tuhan ya Akil bisa melewati ini semua, dan aku bersyukur banget, terima kasih banget Akil sudah Thank you juga. bisa hadir di sini, udah datang. Semoga kamu bisa lolos ke tingkat selanjutnya, bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin. Bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sekali aku mau bilang sebagai teman sekelas kamu, dan aku mewakili 1214, aku mau bilang kalau kita semua bangga sama Akil. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih sudah mau membawa kelas 1214 ke tempat yang hebat banget. OSN provinsi itu luar biasa, sudah mengharumkan nama 11 dan tentunya mengharumkan kelas kita juga. Dan semoga Akil semakin sukses ke depannya. Amin. Iya. Dan semoga juga apa yang sudah dibagikan oleh Akil ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Ya. Pastinya ya, pasti. Dan buat teman-teman di rumah, sebagai pendengar-pendengar Tatus, semoga episode kali ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman. Kalau misalkan seperti yang sudah Akil ceritakan tadi, pengalaman itu pasti sangat-sangat berharga, dan untuk mencapai sesuatu kita pasti perlu usaha, dan kita nggak mungkin tiba-tiba langsung serak jadi langsung apa yang kita mau. Kita perlu usaha untuk berkembang, dan itu semua juga perlu doa ya, seperti yang sudah Akil mention tadi di akhir. Dan jadi buat teman-teman di rumah, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan lupa, ini kita sudah ada di akhir video, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman, karena kedepannya akan ada episode menarik lainnya dari Tatus 3.0. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Kathleen pamit undur diri. See you in the next one. Bye-bye. Bye.